tentang masalah kekejaman yang di tengah peperangan tadi Pak Pendeta. Saya sebenarnya bisa menunjukkan beberapa ayat kepada Anda gitu ya. Contoh nih Pak Pendeta ya, banyak ayat di tempat Anda nih ya tentang masalah ajaran Anda. Kira-kira relevan nggak buat kita pakai di zaman sekarang? Ulangan 13:15, maka bonohlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu, serta segala isinya. Wah ini. Masa orang yang nggak ikut perang juga ditumbas gitu ya, dimusnahkan. Dan hewannya, maaf ini Pak. Ini lebih ngeri daripada mutilasi ini, semuanya dimusnahkan. Yosua 6:21, mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, keledai. Ini Pak, kalaunya semuanya nih ya, semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu, kira-kira ajaran seperti ini dapatkah kita pakai di zaman sekarang? Relevan nggak buat hukum internasional aja dulu dah. Ya, hukum internasional tentang masalah aturan perang. Ini pasti diprotes orang Pak. Ya, ajaran Anda ini gitu ya. Kalau di dalam agama Islam kan kita dapat mengetahui ini apa ya. Nih, masalah aturan perang dalam Islam, adab dan aturan dalam Islam. Harus memegang janji, jangan membunuh orang yang tidak memerangi, anak-anak, wanita, orang tua, penghuni rumah ibadah, dan sebagainya. Jangan berlebihan, jangan memutilasi atau mencincang, jangan merobohkan atau membakar bangunan, jangan menebang pohon atau merusak tanaman, tidak membunuh yang menyerah, memperlakukan tawanan dengan baik, menerima tawaran damai. Ini adab dalam Islam Pak. Beda dengan adab yang di tempat Anda gitu ya. Semuanya ditumbas. Ini Kak, semua makhluk dihabisin. Kayak gimana itu? Oke. Iya Pak Ustadz. Semakin panas ini Pak Ustadz. Aduh Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, saya sudah terangkan tadi kepada Pak Ustadz, baik ulangan 13 maupun 1 Samuel, berapa tadi ya yang dikutip Pak Ustadz itu, 1 Samuel 15, itu semua bukan perang agama. Aduh, nih gimana nih? Tadi Pak Ustadz, ada memindahkan apa namanya? Itu semua Pak Ustadz bukan perang agama, itu perang politik Pak Ustadz ya. Saya sudah katakan tadi beda antara perang politik, perang perebutan penjajah atau penjajah yang datang, itu memang begitu. Tapi beda dengan yang tadi Pak Ustadz, At-Taubah 29 dan Al-Anfal dan semua ayat yang sudah saya tunjukkan, itu bukan perang agama Pak Ustadz nih. Ya, surat At-Taubah ini tafsiran Ibnu Katsir nih ya teman-teman ya, Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir At-Taubah 28-29 dikatakan ini, perangilah orang-orang tidak beriman kepada Allah dan tidak udah dan seterusnya. Ayat 28, Allah memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin lagi suci agama dan dirinya agar mengusir orang-orang musyrik dari Masjidil Haram. Karena mereka adalah orang-orang najis agama atau akidahnya. Ini nih bukan perang agama, bukan perang politik Pak Ustadz, tapi memerangi orang musyrik. Bahkan di ayat 29 nih tafsirnya 29 ini ya, dengarkan Pak Ustadz ya. Nah, firman Allah jika menghendaki atau berdoa sampai dengan firmannya sedang mereka dalam keadaan tunduk, maksudnya adalah hal tersebut merupakan ganti dari apa yang kalian khawatirkan, itu khawatir pemasaran kalian terputus ya. Sesungguhnya maka Allah memberikan ganti kepada mereka dari apa yang diputuskan oleh kaum musyrik berupa upeti. Nih malah diminta upeti. Kalau dikasih upeti, dikasih pajak, nggak diperangi. Apaan ini? Mata duitan.
Ini perang bukan perang politik, ini perang siar agama. Maka dikatakan di situ sangat jelas ya, ini adalah perang yang nih ya sangat keras sekali loh teman-teman ya, sangat keras sekali ya. Maka itu Pak Ustadz tolong dipahami ya, dikatakan dalam ayat ini ya kan, supaya betul-betul ya bunuh mereka, potong mereka. Ini bukan perang politik, ini perang siar agama, Pak Ustadz. Beda dengan yang tadi, yaitu perang politik, Pak Ustadz. Sangat jauh berbeda, makanya saya kasih tunjuk Pak Ustadz ini daftar ya, nih. Ya Pak Ustadz, kata Pak Ustadz kan nggak boleh memerangi anak-anak, rumah ibadah. Nah gimana Pak Ustadz ini? Ini coba nih. Daftar kasus ledakan bom di Indonesia 2 dekade terakhir. Kalau dibaca ini Pak Ustadz, nih, yang hancur Pak Ustadz, ini rumah ibadah, orang yang sedang beribadah Pak Ustadz. Nih, kalau dibaca terus Pak Ustadz, ya, saya mau kasih tahu, ini adalah radikalisme ya. Sementara itu Ketua Dewan Pembina Publik Virtue Research Institute Tamrin Amal Tomagola mengatakan aksi intoleransi dan radikalisme seperti teror dapat merusak kerukunan di tengah masyarakat. Dia juga menyebut aksi semacam ini menurunkan kualitas demokrasi. Ini Pak Ustadz, iya, bom bunuh diri Pak Ustadz, bom tempat ibadah. Pak Ustadz bilang tadi jangan membom merusak rumah ibadah. Fakta yang ada Pak Ustadz di Indonesia ini terjadi Pak Ustadz. Ajaran ini karena ajaran ini kekerasan, kebencian kepada orang-orang yang tidak seagama. Dan itu diizinkan divalidasi oleh ayat suci tadi. Ya, begitu Pak Ustadz. Silakan. Oke, tunggu ya teman-teman. Kencengin tap-tap layarnya lagi ya teman-teman. Kencengin teman-teman, kencengin. Ayo. Ya. Berapa penontonnya di tempat Pak Pendeta itu? Kasihlah Pak Pendeta singa meskipun ekornya teman-teman ini. Kalau soal penonton sedikit. Ini bukan soal penonton Pak Ustadz, ini soal konten debatnya yang penting. Oke, ya kawan-kawan semuanya begini ya. Mungkin Pak Pendeta perlu membedakan dulu mana yang perang, mana yang teroris gitu ya. Nah gitu, karena itu adalah dua hal yang berbeda. Mungkin Anda perlu belajar dulu untuk membedakan mana yang perang, mana yang teroris, mana yang oknum. Kan kayak gitu ya. Nah gitu Pak Pendeta. Kok double? Di mute dulu Pak Pendeta. Sebentar. Double. Sebentar, oke. Sebentar ya, sabar Pak Ustadz. Ini. Oke. Double suaranya. Jadi gitu Pak Pendeta. Anda perlu bedakan dulu yang mana oknum, yang mana teroris, yang mana yang perang. Ya Pak Pendeta. Jangan Anda campur aduk semuanya. Kalau oknum di Kristen pun juga ada. Coba lihat di Amerika tuh ya. Oknum Kristen lagi ngebom gereja. Ya ada itu. Kejadian Natal tahun berapa kemarin? Oknum Kristen ngebom gereja. Itu oknum, tapi bukan ajaran kan kayak gitu. Itu bukan perang, tapi terorisme gitu. Kalau untuk masalah oknum-oknum seperti itu ya Pak Pendeta, kalau Anda mau melihat di Indonesia saja, gimana KKB yang menembaki Muslim kemarin, gimana itu dari Kristen? Kayak gimana? Apa tanggapan Anda? Apakah itu ajaran Kristen? KKB yang menembaki Muslim, ya yang diposo kayak gimana, yang ngebantai Muslim dari oknum Kristen. Saya tidak mengatakan itu ajaran Kristen, karena saya paham itu oknum bukan ajaran gitu.
Ya, artinya Anda ya juga dapat membedakan yang mana perang, yang mana terorisme. Kan kayak gitu. Yang mana ajaran, yang mana bukan ajaran. Ya, jadi saya harap ketika Anda berdiskusi dengan saya dapat membedakan yang mana perang, yang mana oknum. Jadi seperti itu Pak Pendeta. Berkaitan dengan yang Anda katakan, saya ini Pak Pendeta sebenarnya ya ingin membahas semuanya, tapi takutnya terlalu sadis gitu loh Pak Pendeta, terlalu sadis. Serius, terlalu sadis ya. Kenapa saya bilang terlalu sadis, Pak Pendeta? Saya kan udah tadi ya memberikan masukan dan memberikan pandangan pikiran kepada Anda ya. Mana yang relevan kita pakai, apakah aturan Islam atau aturan Kristen dalam peperangan jika terjadi perang di zaman sekarang, kan kayak gitu. Gak mungkin dong kita di tengah peperangan kita akan mengatakan, hei kita damai saja. Karena di ajaranku ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, habis kita ya. Nggak bisa kayak gitu. Artinya untuk ajaran Kristen singkirkan dulu, udah nggak relevan dengan kita gitu. Lalu bagaimana dengan ajaran Islam? Kalau ajaran Islam kan namanya aja di tengah peperangan, maka kita tidak boleh menyerah, harus kita lawan ya. Jadi kayak gitu Pak Pendeta untuk masalah peperangan.